Salam, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Selvina Wea, NPM 2016 215 00342. Saya dari kelompok 4. Mata kuliah menulis ilmiah. Dosen pengampu Bapak Irwan Syagin MPD, Universitas Indraprasta PGRI. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang referencing styles. Ada Harvard, APA, MLA, dan Vancouver. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Harvard style, di mana yang dituliskan adalah nama belakang penulis dan tahun publikasi, dikutip dalam teks dan daftar pustaka atau daftar semua kutipan referensi yang digunakan, disertakan pada akhir laporan penelitian sesuai dengan urutan alfabet nama penulis. Kutipan pada umumnya harus sama dengan aslinya, baik susunan kata maupun ejaan dan tanda bacanya. Penulisan sumber dalam pengutipan teks dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi, tergantung kalimat atau paragraf yang akan ditulis. Berikut ini tata cara pengutipan. Pertama, berdasarkan sumber referensinya. Ada nama penulis dituliskan di dalam teks. Yang pertama itu Noto Atmojo tahun 2009 mengatakan bahwa penelitian pada dasarnya penelitian merupakan cara ilmiah untuk atau penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk Noto Atmojo 2019. Yang kedua, terdapat lebih dari satu penulis yang dikutip. Thomas 2001 dan Andrew 2005 menunjukkan bahwa atau penelitian merupakan Thomas 2001, Andrew 2005. Yang ketiga, dua penulis dari satu sumber, Ibnu dan Sunidia 2009, mengemukakan bahwa penelitian atau penelitian dalam kurung Ibnu dan Sunidia 2009. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang APA, American Psychological Association atau APA Style 2001. Gaya ini juga merupakan salah satu dari beberapa sistem yang direkomendasikan oleh Journal of Science Editors atau Scientific Styles and Format 2006. APA merupakan Psychological Association, sehingga APA Style merupakan salah satu bentuk sintasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA, terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Berikut ini adalah cara gaya penulisan sitiran dari APA Style adalah
Yang pertama, daftar pustaka diurutkan alfabet berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka, ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Yang keempat, bisa ditambahkan huruf A, B, C, serta tahun, jenis. Kutipan apa style dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama kutipan langsung adalah ide atau konsep dari orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Kutipan langsung pada format apa ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat yang dikutip. Yang kedua, kutipan tidak langsung adalah konsep-konsep dari orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis sendiri. Pada format apa, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Ketika membuat daftar pustaka, karya tulis ilmiah, akademik, secara manual pasti memerlukan waktu lama dan tenaga yang lama untuk menyelesaikannya. Padahal seringkali penulisan daftar pustaka ditulis pada saat mengakhiri penulisan paper. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang MLA. Surasman 6 mengatakan, Modern Language Association yang biasa disebut MLA adalah sebuah style sitasi yang sering digunakan untuk sumber-sumber penelitian. Model ini dirancang sederhana mungkin untuk mempermudah penulis dalam mengutip sumber-sumber. MLA biasa digunakan dalam penulisan bidang bahasa Inggris dan humanis. Berikut ada pun ciri-ciri dari penulisan MLA style, yaitu yang pertama, nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan. Yang kedua, tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Yang ketiga, kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Yang keempat, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi, jenis media, dan format, misalnya cetak, online, web, dan lain-lain. Yang kelima, pada sumber online cukup menampilkan tanggal, bulan, dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online-nya atau surasman. Yang keempat, sekarang saya akan menjelaskan tentang Vancouver. Vancouver style adalah kutipan yang banyak digunakan oleh publikasi biomedis dan jurnal ilmiah. Vancouver style merupakan hasil pertemuan editor dari jurnal medis pada tahun 1978 yang diselenggarakan di Vancouver, British Columbia, dan dikelola oleh Komite Internasional Editor Medical Journal atau International Committee of Medical Journal. Penulisan daftar pustaka Vancouver style dikenal sebagai persyaratan yang seragam bagi para penulis dan peneliti untuk naskah yang diajukan ke jurnal-jurnal biomedis. Sistem Vancouver juga dikenal sebagai gaya referensi atau sistem penulis nomor, adalah gaya kutipan yang menggunakan angka di dalam teks
yang merujuk ke antri bernomor dalam daftar referensi. Ini populer dalam ilmu fisika dan merupakan salah satu dari dua sistem referensi yang biasa digunakan. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang etika dalam hubungannya dengan publikasi. Pernyataan etika publikasi ilmiah ini merupakan pernyataan kode etik semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi jurnal ilmiah ini, yaitu pengelola, editor, mitra bestari, dan penulis atau author. Kode etika publikasi ilmiah pada intinya menjunjung 3 nilai etika dalam publikasi, yaitu yang pertama, kenetralan, yakni bebas dari pertentangan, kepentingan, dan pengelolaan publikasi. Yang kedua, keadilan, yakni memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang. Dan yang ketiga, kejujuran, yakni bebas dari duplikasi, fabrikasi, klasifikasi, dan plagiarisme dalam publikasi. Setelah selesai membaca etika publikasi ilmiah ini, silakan download pertanyaan etika dan perjanjian hak cipta. Silakan menandatangani dan menyerahkan pernyataan etika sebagai bagian dari kiriman artikel awal Anda. Perjanjian hak cipta harus diserahkan sebelum artikel dapat dipublikasikan. Pernyataan etika dan perjanjian hak cipta bisa dikirim melalui pos, email, atau